Alhamdulillah, alhamdulillahil qail ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah ini tidak lupa kami menyampaikan wasiat atau pesan khususnya untuk diri pribadi kami dan kepada kita sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah dan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan terus berupaya menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berupaya menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa minggu lalu saya sempat melihat, mungkin juga di antara kita ada yang melihat video yang viral yang menceritakan tentang sebuah kota zombie, yakni kota Philadelphia yang ada di Amerika Serikat. Na'udzubillah, cukup ngeri, cukup sedih, cukup prihatin ketika menyaksikan video tersebut. Kenapa? Karena kota itu benar-benar mirip dalam film horor yang ada zombinya itu, di mana hampir semua orang kecanduan narkoba, yang kemudian jalannya ada keruan-keruan, ada yang sempoyongan, ada yang teler, ada yang ngomel-ngomel, tidak ada yang sadar. Persis memang, makanya tidak salah kalau disebut sebagai kota zombie, persis kayak hantu zombie itu. Dan tanggal 30 Mei kemarin, keprihatinan itu juga kembali menghinggap diri kami ketika mendengar lagi, dan ini selalu terulang di beberapa daerah di negara kita, mendengar pada berita 30 Mei itu yang diunggah oleh lintassultra.com bahwa Polres Konawe mengamankan pengedar sabu-sabu seberat 4,3 kilogram, bukan gram, kilogram. Artinya untuk wilayah Konawe sekecil itu, kalau 4,3 kilo itu kan sudah sangat luar biasa. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebenarnya kita semua sudah tahu dari informasi-informasi yang pernah hinggap ke telinga kita, ke hati kita, tentang betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang meminum khamr, meminum atau memakan khamr, sesuatu yang memabukkan, apa saja jenisnya, apakah berjenis minuman, berjenis makanan, berjenis obat, pil, dan lain sebagainya.
kalau itu dia membuat kita mabuk, membuat kita teler, membuat kita fly, seakan tidak sadarkan diri, itu semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ayat yang saya sebutkan di awal tadi, itu terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 90, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamr, meminum khamr, memakan khamr, memasukkan khamr, ya. Ada juga memasukkan khamr bukan dengan cara minum, bukan dengan cara makan, tetapi dengan cara menyuntikkan. Wal maisiru, dan judi, wal ansabu, dan berkurban untuk berhala, wal azlamu, dan mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun, adalah sesuatu yang najis, sesuatu yang buruk, sesuatu yang menjijikkan di mata Allah. Min amali syaitan, dan merupakan amal atau perbuatan setan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah oleh kalian semua itu agar kalian beruntung, agar kalian tidak menyesal nantinya. Ini kalau kita bahas satu persatu, 4 larangan ini sebenarnya memang semuanya memprihatinkan. Tetapi terkhusus, ya, ini kan judi juga marak, Pak, secara online melalui berbagai macam media. Wal ansobu, begitu juga dengan ansob, begitu juga dengan orang yang ingin nasibnya itu sukses kemudian mengadu nasib, minta kepada setan, ya, atau juga dengan undian-undian dalam artian lotre, dalam artian semacam memasang uang yang kemudian pasangnya 1.000 rupiah dapat 1 juta misalnya. Boleh juga ditafsirkan seperti itu. Ada juga yang menafsirkan bahwa azlamu itu adalah mencari pesugihan, mencari kekayaan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, meminta kepada setan dan sejenisnya. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, terkhusus mengenai khamr ini yang kita cemaskan. Mungkin kalau kita atau bapak-bapak yang seusia saya, insya Allah yang penting kita ada iman dan kita tidak ada niat untuk lain-lain atau juga punya kendali diri ketika kita berputus asa, insya Allah kita masih bertahan. Akan tetapi yang kita cemaskan juga adalah generasi anak-anak kita. Mereka, apalagi kalau masih remaja ke bawah, masih begitu polos, begitu lugu. Nah, mereka ini sedang diintai. Bahkan ya termasuk kita juga, kalau yang diintai ini semuanya itu, Pak. Diintai untuk menjadi sasaran, menjadi objek, menjadi tempat untuk memasarkan barang haram itu. Dan kita juga prihatin ketika ya ada saudara kita yang tidak peduli lagi mencari uang, apakah cara haram ataukah halal, tidak peduli lagi. Pokoknya yang penting bisa kaya, sehingga narkoba ini menjadi salah satu jalan pintas untuk membuat mereka mencari uang dengan jalan cepat. Akan tetapi merusak banyak orang, akan tetapi merusak banyak generasi. Mudah-mudahan insya Allah ya, di Sulawesi Tenggara ini kita semua, aparat keamanan juga benar-benar
peduli dengan masalah ini, punya nurani, sehingga tetap berusaha untuk mencegah, untuk bagaimana bisa terus memburu para pengedar-pengedar ini, karena ini sungguh sangat membahayakan. Sekarang bagi kita, yang terpenting adalah bagaimana kita memperkuat ketahanan keluarga kita. Tentunya diri kita dulu. Sesuai pesan Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kata Allah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan kalau sudah terjatuh pada narkoba, apapun jenisnya, mungkin dari hal yang katakanlah belum disebut narkoba, tetapi sesuatu yang memabukkan, kameko kah, pongasi kah, topi miring kah, ini sebenarnya menjadi awal neraka kita. Ya, di dunia saja sudah kehidupannya sangat tersiksa ketika kita sudah kecanduan hal seperti itu. Apalagi narkoba, begitu susahnya. Kita juga sering nonton di televisi berita-berita. Anaknya artis-artis yang atau juga artis yang sudah lanjut ya, usianya sudah matang, bahkan hampir sudah tua lah kalau sudah di atas 50-60. Kalau sudah terjerat, walaupun dibina, walaupun sudah dipenjara, begitu susah untuk bisa kembali normal. Begitu susah untuk mengentaskan diri dari kecanduan itu. Itulah sebabnya mari kita perkuat ketahanan keluarga kita. Jaga istri dan anak-anak kita dari hal-hal yang seperti ini. Kita juga ingat dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah berpesan kepada kita, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Hendaklah kalian takut, hendaklah kalian merasa cemas dan khawatir ketika kalian meninggalkan generasi kalian, meninggalkan anak-anak kalian dalam keadaan lemah. Di sini lemah kompleks penafsirannya. Dalam artian lemah iman sudah pasti. Dalam artian lemah ilmu sudah pasti. Dalam artian lemah amal sudah pasti. Atau juga lemah ekonomi mereka. Itulah sebabnya mari kita katakanlah, apalagi yang sudah umur 50-an ke atas ini, untuk makan enak kan sudah rawan. Ya, sudah kadang-kadang kalau dulu makanan itu yang kita makan menyehatkan, tapi kalau sudah 50 ke atas justru bisa menjadi penyakit. Ya mari kesempatan untuk kita hemat. Kita sisihkan uang kita untuk anak-anak kita agar mereka bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Agar mereka bisa mendapatkan tempaan iman yang terbaik. Sehingga ketika mereka hidup di tengah masyarakat, hidup bergaul dengan teman-temannya yang lain, insya Allah tidak tergoda, tidak terganggu ketika ada yang mengajak untuk membeli narkoba dan sejenisnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini ada dua pesan Allah. Yaitu kata Allah, falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Bekal yang terbaik adalah menanamkan ketakwaan. Tentu saja ini harus pada diri kita dulu. Karena kita akan menjadi teladan buat anak-anak kita, buat anak dan istri kita. Maka kita tunjukkan bahwa kita memang kelompok atau golongan orang-orang al-muttaqin yang bertakwa, yang berusaha menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Insya Allah kalau dengan keteladanan itu akan lebih cepat. Sebab seringkali anak-anak putus asa ketika melihat orang tuanya lain di bibir, lain di kelakuan. Kadang-kadang kita menyuruh anak cepat sholat, padahal kita tidak sholat. Atau kita menyuruh kebaikan-kebaikan, tapi kita sendiri melakukan kejahatan. Ini akan menimbulkan gejolak di dalam jiwa seorang anak yang kemudian dia akan protes. Dan na'udzubillah min dzalik, ketika protesnya itu lari kepada narkoba. Kita yang akan tersiksa, kita yang akan menderita juga.
Yang kedua, wal yaqulu qaulan sadida. Ini Allah mengajarkan kepada kita, mari berdialog, berbicara dengan anak kita dengan pembicaraan, dengan dialog yang benar. Maksudnya salah satunya adalah kita bisa berkomunikasi dengan anak kita dan komunikasi itu bisa diterima oleh anak kita. Banyak psikolog ya yang mengajarkan kepada kita, kalau sama anak-anak misalnya, mari kita belajar berusaha mendengar dan sedikit bicara. Ketika kita banyak bicara, banyak memerintah, anak-anak itu tidak suka. Kadang-kadang menjauh dari kita. Tapi ketika kita lebih suka mendengar, nanti pada saat-saat penting baru kita bicara, insya Allah anak-anak kita akan senang dengan kita. Ketika sudah senang dengan kita, insya Allah dia akan ketika kita memberi nasihat, ketika kita memberi masukan akan diterima. Ya, sebaliknya yang lebih ngeri adalah ketika kita mudah emosi, sedikit-sedikit marah, ini juga jangan. Jangan kita anak-anak hanya melakukan kesalahan sedikit, marah kita sudah luar biasa. Ini juga bisa membuat luka hati anak kita yang kemudian kadang-kadang dia lari dari kita. Dan ketika sudah lari dari kita, ketemu di luar pergaulan yang na'udzubillah menyesatkan, jangan sampai itu terjadi pada anak kita. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mungkin ini hanya sekedar mengingatkan, saya kira kita semua sudah paham tentang hukum khamr, tentang bagaimana Allah melarang, tentang bahayanya. Tetapi memang ini benar-benar, katakanlah kalau menurut saya ya, di daerah kita juga sudah mulai kadang-kadang muncul lagi, ditangkap lagi. Ini kayak sudah darurat sebenarnya, darurat narkoba. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kita semua, dan kita juga jangan lupa yang terakhir, kita selalu mendoakan anak kita. Insya Allah, ridho Allah, ridhonya kita kepada anak kita akan menyelamatkan anak-anak kita juga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.